Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita Waalaikumsalam bersyukur warahmatullahi pada Allah Subhanahu wa wabarakatuh. Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga saja jaringannya bagus, kita dapat bertemu muka secara singkat di sini di ruang virtual ini. Sebagaimana yang saya sampaikan di grup, ya, hari ini kita akan adakan refleksi terkait apa yang kita sudah lakukan pada 2 bulan pertama di tahun 2024 ini. Pertama fokus pada perencanaan kegiatan sekolah atau juga di dalam rapor pendidikan itu disebut dengan rencana kegiatan tahunan RKT, ya, bersama saja Bapak Ibu, ya. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah melakukan review bersama komite sekolah, ya, dia rapat dewan guru, tentu banyak hal juga yang perlu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian, ya. Baik, ini sama-sama saling belajar. Saya pikir dengan kita bagi di sini semuanya nanti akan dapat menambah referensi, ya, menambah referensi. Saya berharap semua karya sekolah Bapak Ibu, apakah itu dokumen PKS juga arkasnya akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu, saya masih menunggu ini Bu Putri mungkin kesulitan gabung, ya, tadi sudah telepon, ya. Baik, eh, saya persilakan pertama, ya, Pak Sumardi. Pak Sumardi kalau tidak bisa share, mungkin saya coba Bapak jadikan apa yang bisa, Kak. Oh ya, nampaknya nggak bisa ini. Oke, Pak Sumardi, saya share saja Bapak yang apa namanya sambil berbicara akan saya tayang, ya. Oke, silakan Pak Sumardi. Eh, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Pak Muklis selaku pengawas pembina yang selalu mendampingi kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan kepala sekolah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah untuk tahap kedua, pertama SMA Negeri Prawira Bangsa kita melaksanakan penyusunan program kerja itu di Desember, di awal Januari. Selanjutnya kita laksanakan penyesuaian kembali atau review itu pada bulan Februari. Pada tahap pertama kita sudah menyusun draft dengan tim sekolah, tim pengembang sekolah beserta dengan seluruh dewan guru dalam forum rapat. Selanjutnya terbentuk tim. Setelah terbentuk tim, kita laksanakan penyusunan program kerja lengkap dengan RKS-nya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penampilan RPS atau rencana kerja sekolah. RKS, rencana kerja sekolah SMA Negeri 4 Wira Bangsa periode atau tahun 2023-2024 dan 2024-2025. Pada bab pertama sampai dengan bab kedua itu merupakan seperti profil sekolah yang mencakup sarana prasarana, tendik guru, dan juga kondisi siswa. Semua ada di bab 1 dengan bab 2. Selanjutnya itu pada bab 3. Pada bab 3 itu untuk program kerja, sebagaimana yang disampaikan, kita lebih fokus kepada program kerja yang sudah kita bahas bersama tim sekolah, baik itu menyangkut dengan ada penganggaran di RKS ataupun tidak, karena program kerja ini tidak mesti semua kegiatan yang kita laksanakan ini harus dianggarkan. Tapi ada juga bentuk kegiatan yang sifatnya rutinitas yang tidak membutuhkan pembiayaan. Ini pada bab 3 program kerja ini kami menyusun berdasarkan standar isi. Nanti mohon arahan dan bimbingannya, mungkin ada ketidaksesuaian yang kami isi di standar.
Mungkin Bapak Ibu masing-masing ini kita dapat melihat ada 8 standar yang kami buat. Pada standar pertama itu seperti biasa, yaitu standar isi, itu tentang KOSP, pengembangan silabus, dan juga pengembangan modul ajar yang inovatif. Selanjutnya pada standar kelulusan, kita lebih fokus kepada target kelulusan, apa yang kita lakukan untuk baik itu kebiasaan, pembiasaan yang tidak membutuhkan biaya, ataupun kiat sukses SNBT ataupun UTBK. Selanjutnya pada standar proses, kita lebih kepada program intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang tujuannya adalah untuk mencapai target kelulusan juga. Dalam hal ini, kalau Wirabangsa itu ada kita laksanakan kegiatan sore hari dan malam hari, dan juga ada satu khusus yaitu kegiatan pembinaan persiapan target lulusan di PTN yang kita menghadirkan lembaga bimbingan belajar dari Banda Aceh. Selanjutnya kegiatan lainnya kita sesuaikan dengan anggaran. Selanjutnya untuk standar guru dan tenaga kependidikan, poin A sampai dengan poin A sampai dengan D itu kita angkat dari rapor mutu pendidikan. Selanjutnya pada poin 4 itu merupakan agenda tahunan dan agenda rutinitas yang harus kita lakukan untuk analisis kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya sarana prasarana itu sesuai dengan kondisi kebutuhan yang kita laksanakan di lapangan. Dan yang keempat adalah yang berikutnya adalah standar pengelolaan. Nah, untuk standar pengelolaan ini ada untuk misalnya pengembangan manajemen sekolah, ini yang berbasis SIM juga, pengembangan manajemen sekolah itu termasuk dengan ada kegiatan sosialisasi tentang digitalisasi, itu adalah bagian dari pengembangan manajemen sekolah. Selanjutnya juga kita melaksanakan rapat evaluasi rutin setiap bulannya. Selanjutnya yang sudah pasti yaitu penyusunan program rencana pengembangan sekolah, itu dari pertama kita laksanakan pada bulan Desember tahun sebelumnya, dan itu akan evaluasi per 3 bulan, atau nanti pada terakhirnya itu kita evaluasi pada bulan 10 atau bulan 11 nanti. Selanjutnya untuk standar pembiayaan itu adalah seperti biasa, termasuk layanan dan jasa yang tidak mungkin kita pungkiri. Selanjutnya pengembangan layanan SIM, yaitu menyangkut dengan bagaimana kita informasi mengenai program sekolah, dan juga di dalamnya ini termasuk website sekolah. Dan yang terakhir adalah standar penilaian. Semua ini adalah menyangkut ujian semester dan ujian akhir sekolah, asesmen nasional, dan yang baru kita laksanakan kemarin yaitu tes pengembangan minat bakat siswa. Mungkin itu sekilas bayangan yang telah kami susun, Pak. Kembali lagi, ini adalah program kerja, baik itu menyangkut dengan ada pembiayaan atau tidak ada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kami kembalikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sumardi. Sudah ada draft ya, sudah ada draft. Saya pun karena baru dikirim tadi, belum sempat pun saya komentari ya. Nggak apa-apa. Baik, karena yang masuknya sudah ada yang Bu Putri nih. Bu Putri, silakan Bu Putri, akan saya tayang juga dokumennya yang sudah relevan. Silakan Bu Putri. Mic-nya Bu Putri. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Putri. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah bergabung pada Zoom meeting ini. Bisa dengar suara Bu Putri? Saya hormati ya Pak Muklis selaku pengawas Kasih sekolah. besar sedikit Bu Putri suaranya. Boleh Pak. Baik, program kerja Sekolah SLB Rahmatillah tahun 2024 itu mungkin langsung ke bab 4-nya Pak, atau seperti apa?
Sudah lengkap ya, sudah lengkap datanya. Ada refleksi nih ya. Ya, bisa Ibu lihat di layar, Bu Putri? Sampaikah? Bisa, Pak. Oh ya, baca saja Bu yang judul aja boleh, karena waktu kita sedikit ya. Pada semester ganjil tahun ajaran 2023-24. Bu Putri hilang suaranya, apa terganggu? Ya, Bapak Ibu nampaknya terganggu Bu Putri ya. Ya Pak, terpental Pak. Nggak bagus jaringan nampaknya ya. Bu Putri terlempar ya. Iya Pak. Oke, lanjut saja sedikit lagi Bu. Ke atas lagi Pak. Yang pertama in-house training, yang kedua itu yang pertama in-house training tentang penilaian dan evaluasi program P5, karena setelah saya evaluasi kepada teman-teman guru masih terkendala di penilaian dan evaluasi program P5-nya. Jadi Ya. itu akan menjadi fokus kita untuk kita buat IHT. Kemudian program kedua itu memfasilitasi kegiatan komunitas belajar di sekolah. Kami akan melaksanakan kombel itu setiap hari Jumat. Di situ nanti guru bisa sharing, bisa belajar bersama-sama. Kemudian yang ketiga itu program P5-nya penanaman sayuran implementasi gaya hidup berkelanjutan. Sebagaimana diketahui di SLB itu kita mengajarkan life skill untuk anak-anak. Mungkin berbeda dengan teman-teman di SMA ataupun SMK yang mungkin persiapkan anak-anak ke perguruan tinggi, sedangkan kami harus mengajarkan anak-anak tentang kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Maka kami dengan kearifan lokal, dengan keadaan lingkungan sekolah kami yang mendukung tentang pertanian, maka kami mengangkat tema ini. Apalagi dukungan masyarakat alhamdulillah sangat baik di sini. Seperti yang sekarang ini masyarakat memberikan lahan untuk diolah. Dibiarkan kami untuk mengelolanya, dipinjam pakai. Alhamdulillah sangat peduli dan sangat mengapresiasi program-program di sekolah. Ini merupakan salah satu kebanggaan dan rasa terima kasih kami kepada masyarakat yang sudah percaya kepada sekolah kami. Kemudian kegiatan yang keempat, kami akan mengadakan Expo dan Wisuda. Expo dan Wisuda ini merupakan hal pertama di tahun ini akan kita adakan. Di SLB baru ini tahun pertama akan ada wisudanya. Jadi kami dan guru-guru akan berusaha sebaik mungkin menampilkan yang bisa kami tampilkan dari anak-anak ini. Yang kemudian kegiatan yang kelima ada pelatihan Chromebook. Alhamdulillah sekolah kami mendapat bantuan Chromebook itu ada 9 unit, tetapi di penggunaannya agak sedikit susah penggunaan Chromebook dengan laptop biasa. Ada hal-hal yang teknis lain yang agak susah. Maka ini merupakan salah satu PR untuk kami untuk mempelajari Chromebook-nya. Karena kalau nggak dimanfaatkan kasihan, ada 9 Chromebook yang diberikan oleh pemerintah. Yang ke-8 itu ada kegiatan manasik, ini untuk mengedukasi anak-anak mengenai ibadah haji. Yang 9 ada pembinaan FLS 2N, yang 10 ada pembinaan O2SN, yang ke-11 ada pembinaan LKSN, kemudian juga peringatan hari-hari besar nasional kita akan adakan juga seperti tahun-tahun yang lalu, seperti Maulid, 17 Agustus, memperingati Hari Guru, itu akan kita kembangkan lagi. Kemudian penyusunan PKS, kemudian penyesuaian ARKAS, penyesuaian KUSP. Yang keenam itu ada parenting class. Parenting class ini di SLB sangat penting karena untuk membangun kesepahaman antara guru dan orang tua dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus ini. Karena jujur sangat susah untuk kita mengedukasi orang tua mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Karena mungkin beranggapan anak berkebutuhan khusus ini tidak perlu sekolah, padahal mereka berhak mendapat pendidikan yang sama, pendidikan yang setara. Maka dari itu parenting class ini sangat penting untuk mendorong orang tua lebih semangat dalam mendidik anak di rumah.
dan nanti akan ada komunikasi yang balance antara guru dan orang tua di rumah, sehingga program-program yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Yang ketujuh ada pembentukan gugus depan pramuka. Di SLB belum ada pembentukan gugus depan, maka kita rencanakan akan ada pembentukan gugus depan pramuka untuk di SLB. Kemudian yang terakhir, itu kita akan kerjasama ya, ya bekerja sama dengan GPL dan lembaga-lembaga lain. Di GPL ini Pak, kami juga bekerja sama di semester ini mengenai pembentukan pupuk kompos dan pupuk cair, di mana nanti ini sangat balance, kita akan penggunaannya kepada sayuran. Jadi ada berkelanjutan nanti programnya. Mungkin itu aja Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Putri, sudah sangat lengkap ya refleksinya. Baik Bapak Ibu, satu lagi saya tayang saja. Mungkin langsung saya tayang ini. Ada dari Pak Agus ya. Karena ini yang masuk kemarin ya dari Arona Lambali. Ya. Oke, Pak Agus ya. Saya Pak Agus belum temukan di bagian akhirnya ini. Datanya nampaknya sudah bagus, sudah lengkap. Ya. Tapi bagian akhirnya belum, masih draft lama ini, belum masuk kegiatannya. Mungkin Pak Agus bisa berikan sedikit komentar 2 menit saja, Pak Agus. Silakan Pak Agus. Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Pak Muklis, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berhadir. Pak Ilah, ini alhamdulillah sebenarnya sudah selesai, namun dalam hal ini ada sedikit kendala sehingga terjadilah sedikit kekurangan di bagian belakang, bagian terakhir. Namun ini 8 standarnya sebenarnya sudah kami masukkan secara global Pak. Itu yang pertama standar kompetensi lulusan itu, kemudian standar isi juga itu menyangkut masalah administrasi guru ataupun perangkat pembelajaran guru, itu sudah kami proses dengan baik. Kemudian juga tentang standar proses itu secara umum itu seperti biasa kita rencana kegiatan pembelajaran selama setahun itu sudah kami muat semua di dalam PKS-nya. Kemudian juga pada standar pendidikan, ya standar pendidikan dan tenaga pendidikan itu juga seperti biasanya setiap tahun kita ada semacam peningkatan mutu guru secara rutinitas yang kita lakukan di sekolah kita. Itu sudah menjadi hal yang wajib bagi sekolah kami. Kemudian di sarana prasarana itu masih kami butuh beberapa item, terutama bagian mobiler itu kami sudah siapkan beberapa. Pak Gus, bisa sampaikan ini saja, kapan komitmennya menyiapkan ini Pak? Menyiapkan dokumennya, Anda usah dibaca yang belum termuat di sini. Oke Pak. Ini insya Allah Pak, dalam minggu ini Pak, sebelum puasa kita sudah siapkan Pak nih. Oh iya. Ya itu saja Pak Gus yang perlu komitmennya ya. Oke baik Pak. Ya baik, terima kasih Pak Gus ya. Sudah ada 3 dokumen yang sudah kita dapat tayangkan. Saya tidak akan tayangkan Pak Muhtar karena yang dikirim adalah Excel-nya ya. Mungkin Pak Muhtar komitmennya saja, Pak Muhtar boleh disampaikan 2 menit saja. Pak Muhtar bisa. Pak Muhtar ada bermasalah speakernya Pak. Oke. Atau saya lanjut ke Bu Pau ya. Belum kita terima ini kiriman Bu Pau. Silakan Bu Pau. Mic-nya Bu Pau. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak kesempatannya. Mungkin waktu hanya 2 menit saja ya.
yang diberikan. Bismillah, saya coba sharekan Pak, tapi masih sharingnya belum diizinkan ya Pak. Ya, Host disable, partisipan screen sharing, belum bisa. oh ya, coba dulu ya. Satu buku. Bentar ya. Boleh coba, Bopo? Siapa? Ya, ya. Baik Pak. Terima kasih Bapak sekali lagi. Jadi ini program kerja sekolah Pak. Kami tidak menayangkan lagi karena sama seperti teman-teman yang lainnya. Dan proses daripada laporan dari program rencana kerja sekolah ini juga tentu saja dengan tim, ya, sebagaimana yang pernah kita lakukan. Bapak sebagai pembimbingnya, dan ini kami ingin menyampaikan Pak, di Ya. bab 3 ini adalah rencana tindak lanjut, ya Pak. Ya. Jadi SMA Negeri 1 Merbo ini menetapkan rencana tindak lanjut ini berdasarkan analisis dari evaluasi rapor pendidikan 2024 Bapak. Nah, dalam hal ini diprioritaskan tentang kualitas pembelajaran dengan penekanan pada metode pengajaran yang inovatif dan efektif, serta peningkatan literasi dan numerasi yang akan jadi fokus yang utama, sehingga dengan diiringi dan integritas teknologi dan proses pembelajaran, selain itu juga melibatkan program pembinaan, keterampilan non-akademis, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Kemudian ini Pak, alhamdulillah rapor kami di 2024, awalnya kemarin 4 yang merah, sekarang tinggal 1 yang merah Bapak. Jadi alhamdulillah ada peningkatan, sedangkan di kemampuan literasi murid yang menjadi fokus kami Pak, sebagaimana kami laporkan. Sehingga rencana program kerja pada standar pendidikan ini beberapa yang telah kami lakukan, dan kami dapat petuah dari Bapak, pembinaan yang sangat-sangat luar biasa. Beberapa hal yang kami bersama tim mengajukan seperti persis yang Bapak sarankan. Alhamdulillah kemarin sudah arkas kami Bapak sudah diterima dan sudah diyeskan oleh provinsi, oleh Bapak. Terima kasih Bapak dalam hal ini. Kemudian ini mungkin saya nggak tayangkan lagi Pak, karena langsung aja Bismillah. Realisasi program kerja Bapak. Jadi dengan izin Allah, apa yang kami tuangkan tadi sesuai dengan hasil evaluasi rapor pendidikan, maka kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Kegiatan yang sudah terrealisasi dalam hal ini adalah workshop Pak. Workshop peningkatan kompetensi pengembangan diri guru dan tendik, yaitu penilaian kinerja guru dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dilaksanakan pada Sabtu 20 Januari awal 2024 kemarin. Ini dia oleh Bapak Khairuddin, SPD MPD. Selanjutnya Bapak, alhamdulillah kami juga sudah melaksanakan workshop pencegahan bullying di sekolah, yaitu membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan berkarakter. Narasumbernya dari luar, Ibu Dia Pratiwi. Khusus untuk guru beserta tendik kami lakukan pada hari Kamis 8 Februari 2024. Sedangkan kami melanjutkannya khusus untuk siswa dan dihadiri oleh Bapak Kacabdin bersama Bapak Kasih Pengembangan Mutu di Sabtu 10 Februari berikutnya di 2024. Setelah kami lakukan workshop terhadap pembullying ini Pak, izin Allah banyak perubahan pada anak-anak, dan terus kami buat tim Pak. Tim itu agen perubahan. Jadi tim agen perubahan itu dari siswa. Nah, setiap agen perubahan diwakili dari setiap kelas. Alhamdulillah sudah terlaksana. Selanjutnya Bapak, kami sedang melaksanakan ekstrakurikuler pembinaan tentang drum band. Terima kasih Bu Fauzia sudah memaparkan mendrop
dari RKT langsung ke Word ya silakan, nggak apa-apa, itu bagus saya pikir ya. Yang Pak Ahmad Sadikin ya, Pak Ahmad nampaknya belum selesai Pak Ahmad ya. Sebentar saja mungkin waktu untuk Bapak, kira-kira sejauh mana sudah dan bagaimana komitmennya, berapa lama lagi bisa selesai Pak? Silakan. Mic-nya Pak Ahmad. Ya, sudah Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak Sembilan, hormati rekan-rekan kepala sekolah. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada Bapak terkait dengan persiapan daripada program kerja sekolah, di mana sudah Bapak lakukan pembinaan minggu yang lalu, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kami terus melakukan penyempurnaan. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan saja, yaitu kaitannya dengan part keempat, yaitu program kerja sekolah, di mana telah kami rangkumkan ke dalam 4 bidang. Ya, kembali kami bagi tugas pada 4 bidang. Pertama, kepada wakaf kurikulum, kesiswaan, sarana, dan humas. Salah satunya adalah, bisa tampilkan apa? Bisa. Saya baca aja, Pak. Memang nggak usah dibaca Pak. Pak Man, nggak usah dibaca. Ya. Komitmen Bapak bisa selesai di dokumen berapa lama lagi? Baik Pak. Dalam hal ini, kami dalam minggu ini ingin terus melakukan penyelesaian Pak sampai dengan hari Jumat. Hari Jumat, semua hal-hal yang belum selesai dengan program kerja sekolah ini akan terus kami lakukan penyempurnaan. Termasuk pada hari ini, mulai kemarin dan sampai hari ini terus melakukan penyempurnaannya. Dan program itu telah kami berikan tugas pada 4 wakil kepala sekolah, di mana mereka telah menyusun program itu dan sudah diberikan kepada kami, dan juga telah kami kirim kepada Bapak ke WA pribadi untuk mohon dikoreksi Pak. Dengan demikian nanti setelah sempurna, menurut Bapak sudah sempurna hasilnya, akan kembali kami berikan kepada Bapak. Baik Pak, inilah kira-kira langkah-langkah kerja kami setelah Bapak lakukan penggunaan kemarin. Kami terus melakukan tugas-tugas kepada rekan-rekan, kepada tim, dan juga kepada wakil kepala sekolah untuk menyusun program strategis 2024. Saya kira demikian Pak. Ya, baik. Yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Sadikin. Pak Muhtar, bagaimana jaringannya, sudah bagus kah? Belum bisa ya? Tadi ada komunikasi dengan Pak Muhtar, beliau menyampaikan itu bermasalah dengan headset dan speakernya bermasalah. Oke, baik. Terima kasih. Baik Pak Muhtar, mohon maaf, mungkin karena jaringan saja kita tidak beri kesempatan kepada beliau. Bapak dan Ibu, ya, dari paparan Pak Sumardi, Bu Pojia, Bu Putri tadi, juga Pak Agus ya, dan Bapak Ibu semua sudah bagaimana sampai dengan hari ini masih ada PR ternyata Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan saling mengkomunikasikan dengan teman-teman yang lain ya. Kita sama, produknya sama, PKS-nya ya. Saya tidak maunya harus persis. Mungkin Bu Po punya tabel, itu silakan ya, silakan saja. Bu Putri nggak ada tabel, silakan saja. Yang penting standar formnya termuat program kerja kita di 2024 ini yang menjadi bahan referensi ketika Bapak Ibu akan ada menginput di Arkas ya. Gitu yang penting Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan, tentu saja berbeda dengan bulan lain ya. Kegiatannya tidak reguler, tapi kegiatannya menyangkut dengan peningkatan keislaman. Nah, dalam masa itu silakan Bapak Ibu yang belum sempurna itu disempurnakan ya. Tentu saja Bapak Ibu butuh teman, butuh tim yang kuat. Pak Mas Sadikin, tim-tim intinya mungkin kemarin banyak halangan, silakan dipadukan lagi. Kapan itu akan melakukannya supaya optimal ya. Saya pikir Bapak Ibu itu saja yang kita akan sampaikan pada hari ini. Semoga saja apa yang akan kita lakukan mendapat petunjuk dari Allah SWT, sehingga bermanfaat bagi kita diri sendiri, bagi teman-teman kita di sekolah, bagi banyak orang, dan istimewa kepada anak-anak kita sebagai tujuan utama ya, penerima manfaat dari proses pendidikan di satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya, kita singkat. Saya juga bersama Bapak Ibu akan bergabung di Capdin ya. Kita akan ikuti agenda yang sudah
sampaikan oleh Kepala Cabang. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hanya mengingatkan jadwal kita hari ini sama-sama kita bergabung untuk ada agenda 4 agenda hari ini. Terima kasih. Siap Bapak, Pak, terima tadi kasih. Ini ya, kita ucapin ya. Iya, iya. Siap ya Pak. butuh waktu Pak, Pak, 1 Pak. jam dari Wela Barat Pak. Melabuh. Pak, kalau Sampai sekarang. memang kita bergerak sekarang mungkin kan jam 10, bagi yang dekat kita ngopi aja dulu Pak. Karena Pak Ahmad jauh ini, maka kita Ya, ini langsung Pak. Ahmad Saya keluar Agus dulu yang langsung ke jauh. sana Pak. Saya Walaupun sampaikan Pak Agus ke dekat di sini ya. teman-teman tadi ini. Pak Agus di mana ini? Di mana nih? Pak bukan Boleh kita ngopi dulu boleh ya, yang dekat-dekat sini ya. di Koko Saya yang di Pinang Bali Melabung nih Pak. Oh, di Melabung, Melabu Pak. di Pinang Bali saja kita ngopi. Oke, boleh. Oke, boleh.